Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari yang insyaallah diberkahi ini kita berkumpul di Masjid Ar-Ridwan dalam rangka untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah, dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tafsir surah Al-Anfal, yang pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas ayat 9 dan ayat ke-10 dari surah Al-Anfal, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim. Inilah dua ayat yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dikaruniakan pemahaman yang baik dan benar, serta juga diberikan taufik untuk bisa mengamalkan pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari ayat-ayat tersebut insyaallah. Jamaah rahimakumullah, dua ayat ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara ikhtiar basyari, usaha manusia, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan istighotsah. Apa namanya, Pak? Istighotsah. Pernah dengar istighotsah? Nah, atau pernah mengikuti kegiatan istighotsah? Belum ya? Istighotsah artinya permintaan pertolongan. Itu namanya istighotsah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, idz tastaghitsuna rabbakum. Ketika kalian meminta pertolongan, rabbakum kepada Tuhan kalian. Ya, tastaghithun artinya adalah istighotsah. Istaghotha yastaghithu istighothan. Ketika kalian meminta pertolongan rabbakum kepada Tuhan kalian, fastajaba, lalu mengabulkan siapa Tuhan kalian atas permintaan itu, lakum bagi kalian. Anni, bahwasanya aku di sini adalah Allah, mumiddukum, akan mengirimkan kepada kalian, bi alfin, dengan 1000, minal malaikati, di antara para malaikat, murdifin, secara bergelombang, sedikit demi sedikit, datang satu kelompok, datang kelompok berikutnya, dan begitu seterusnya. Wama ja'alahu Allah, wama, dan tidaklah ja'alahu, menjadikannya, Allahu, siapa Allah, maksudnya di sini menjadikan janji Allah mendatangkan atau mengirimkan para malaikat.
illa melainkan busyra sebagai berita gembira. Walitatma'inna dan supaya menjadi tenang bihi dengan berita gembira itu qulubukum hati-hati kalian. Wama dan tidaklah an-nasru pertolongan dan tidak ada pertolongan, tidak ada kemenangan illa melainkan min indillah datangnya dari Allah. Innallaha sesungguhnya Allah azizun zat yang maha perkasa, hakimun lagi maha bijaksana. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Jadi dua ayat ini mengawali tentang berbagai macam pertolongan-pertolongan yang Allah berikan kepada kaum muslimin pada perang Badar. Dan bentuk kalimat yang dihadirkan kepada kita dengan menggunakan fi'il mudhari' istastaghithun, ketika kalian meminta pertolongan, ini mengajak kita semua membayangkan kalau kita seolah-olah melihat langsung peristiwa tersebut, Pak. Ketika kalian meminta pertolongan, istighatsah, rabbakum kepada Tuhan kalian. Berarti di sini fa'ilnya kalian yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW dan juga sahabat-sahabatnya. Sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan sebelumnya, bahwa dalam perang Badar ini kaum muslimin pada awalnya tidak siap perang. Mereka pada awalnya ingin mencegat rombongan Abu Sufyan yang membawa harta pulang dari perdagangan. Ternyata Abu Sufyan lolos, yang datang Abu Jahal dengan membawa 1000 pasukan lengkap dengan persenjataan. Tapi apa boleh buat, karena Allah sudah menjadikan dan menetapkan bahwa mereka harus berhadapan dengan pasukan Abu Jahal, maka tidak ada pilihan lain selain as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Nah, tentu dalam kondisi demikian ada rasa takut di dalam hati kaum muslimin, ada kekhawatiran. Namun karena mereka orang-orang yang beriman, maka tempat mereka bersandar pastilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan jumlah pasukan yang sedikit ini Rasul membagi-bagi tugas dan mengatur strategi. Pasukan pemanah diletakkan barisan paling depan. Lalu yang paling di bagian belakangnya adalah pasukan yang membawa tombak. Baru yang paling belakang adalah barisan pasukan yang membawa pedang. Itu yang diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Rasul berpesan agar mereka tidak lebih dulu menyerang sampai musuh yang datang menyongsong mereka. Ini strategi. Yang namanya perang harus punya strategi, punya siasat. Termasuk diantaranya pemilihan tempat. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih tempat yang lebih dekat ke sumur Badar, bahkan lebih maju sedikit. Ya, sampai Rasul saat itu kemudian bermusyawarah dengan para sahabatnya, dan ada seorang sahabat yang bernama Hubbab kalau tidak salah. Ya, dia mengatakan, "Ya Rasul, apakah tempat atau posisi kita ini yang engkau pilih merupakan wahyu dari Allah, ataukah dia merupakan hasil ijtihad engkau?" Maka Rasul mengatakan, ini hanya hasil ijtihad semata. Maka sahabat ini mengusulkan, kalau demikian ya Rasul, menurut saya posisi kita ini kurang tepat. Menurut saya kita maju lagi di depan sumur Badar, lalu semua sumber-sumber mata air itu kita tutup, dan kita membuat sendiri sumber mata air kita, sehingga musuh tidak bisa mengambil air kecuali di tempat kita. Nah, ketika sumber logistik itu adanya dikuasai oleh kaum muslimin, maka secara otomatis musuh tidak punya sumber mata air, dan air itu sesuatu yang sangat penting. Ya. Karenanya ketika ada anak-anak kecil, di musuh itu ketika mau ngambil air, Pak, mereka menyuruh anak-anak kecil untuk mengambilkan air. Anak-anak ini yang ditangkap oleh kaum muslimin, ditanya jumlah mereka ada berapa, nak? Jumlah orang-orang Quraisy ada berapa? Anak kecil nggak bisa ngitung, nggak tahu. Maka Rasul dengan kecerdasannya bertanya, mereka setiap hari yang disembelih berapa ekor onta?
Oh, setiap hari kira-kira 9 sampai 10 ekor. Rasul ngitung-ngitung. Jumlah mereka 1000. Ya, karena seekor onta itu bisa dimakan mungkin sekitar, saya lupa tuh, apakah dia jawab 10 atau 20, saya lupa, antara itu. Ya, karena dengan jumlah itu bisa diketahui ya, jumlah pasukan musuh 1000 orang. Rasul memastikan. Jadi ini semua strategi. Termasuk posisi kaum muslimin saat itu posisinya membelakangi matahari. Ya, posisinya membelakangi matahari. Sehingga musuh itu berada di posisi di barat, ya, di Rasul di timur, mereka di barat menghadap matahari, silau mereka. Itu juga satu keuntungan tersendiri. Nah, inilah strategi-strategi yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Tetapi tidak hanya itu, Rasulullah SAW juga tidak melupakan unsur yang paling penting, yaitu berdoa kepada Allah. Berdoa di sini dalam bahasa surah Al-Anfal disebut dengan istighatsah, permintaan pertolongan. Pernah dengar al-ghauth? Kalau bahasa orang sudah gaus. Ghauth artinya pertolongan, Pak. Ya. Ghauthun, istighatsah artinya minta pertolongan. Makanya di sini ittastaghitsuna rabbakum, ketika kalian meminta pertolongan kepada Tuhan kalian. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia mendapatkan riwayat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bercerita, ketika pada masa perang Badar, Rasulullah SAW melihat kepada sahabat-sahabatnya, sedangkan jumlah mereka sekitar 300 orang lebih sedikit. Lalu Rasul melihat kepada pasukan orang musyrik, jumlah mereka ada 1000 orang lebih sedikit. Maka Rasulullah SAW kemudian menghadap ke kiblat dan menengadahkan kedua tangannya, sedangkan di leher Rasul itu ada rida. Rida itu kain panjang yang ditutupkan, rida. Ya. Wa izaruhu, dan juga sarungnya. Tsumma qala, kemudian Rasul berdoa, Allahumma ainama wa'adtani, ya Allah, manakah janjimu kepadaku? Allahumma anjiz lima wa'adtani, ya Allah, tunjukkan kepadaku janji yang telah engkau berikan kepadaku. Allahumma in tuhlik hadhil isabati min ahlil Islam fala tu'badu fil ardi abadan. Ya Allah, jika engkau membinasakan orang Islam yang hari ini akan berperang, maka setelah hari ini engkau tidak akan pernah disembah lagi di muka bumi untuk selamanya. Ini diantara doa-doa Rasul. Doanya panjang, Pak. Karena Rasul ini diceritakan malamnya, kalau besok perang nih malamnya, jadi malam 17, ya, ini Rasul berdoa itu sepanjang malam. Dalam riwayat Ali bin Abi Thalib, semua orang tertidur, ya, kecuali Rasulullah SAW, beliau berdoa sepanjang malam. Dan di pagi harinya ketika kaum muslimin berperang, Rasul juga berdoa. Dan ini diantara doa-doa yang Rasul baca di siang hari. Semakin sengit peperangan, doanya makin kenceng, tangannya diangkat makin tinggi. Ya. Itulah doa Rasulullah SAW. Karenanya disunahkan ketika berdoa itu mengangkat tangan, Pak. Kecuali dalam kondisi-kondisi genting, maka angkat tangannya lebih tinggi lagi. Ya, inilah Rasulullah SAW. Sampai-sampai ketika Rasul kemudian terus-menerus beristighatsah, berdoa kepada Tuhannya, dan dalam riwayat yang lain kaum muslimin mengaminkannya, kaum muslimin yang mendengar doa Nabi mengaminkannya, sampai jatuhlah rida, kain yang ada di pundak Rasul ini jatuh. Ketika terjatuh, diambillah oleh Abu Bakar As-Siddiq, dipakaikan kembali ke pundak Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar tidak pernah meninggalkan Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kafaka munasyadatuka rabbak, cukup sudah munajatmu kepada Tuhanmu. Fa innahu sayunjizu laka ma wa'adaka, dia pasti akan menepati janjinya kepadamu. Karena itulah kemudian turun ayat ini, idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Fastajaba, begitu beliau beristighatsah, fastajaba pakai huruf fa.
maka Allah langsung mengabulkan. Nah, ini penting, Pak. Biasanya doa-doa di saat-saat genting itu tingkat keikhlasannya lebih besar. Benar, Pak ya? Orang lagi darurat nih, kepepet. Nah, keluar tuh ilmu kepepetnya. Doa sama Allah. Orang biasanya kalau dalam kondisi kepepet, dan nggak punya sandaran lain, langsung doa kepada Allah. Itu biasanya tingkat keikhlasannya lebih tinggi. Cuman penyakit manusia begitu dikabulkan, habis itu lupa. Itu aja. Ini repotnya manusia. Ya. Bahkan kalau di beberapa ayat yang lain kita mengkaji Al-Quran, ya, bahkan orang yang tidak beriman sekalipun di masa dulu, kalau mereka kepepet, doa sama Allah, minta diselamatkan. Bisa kapalnya terombang-ambing, ya, mau minta tolong kemana? Nggak bisa. Berdoa kepada Allah supaya diselamatkan. Begitu sudah selamat sampai darat, lupa. Langsung lupa, lupanya bisa langsung begitu. Ya. Nah, kita sebagai orang beriman jangan begitu. Ya. Fastajaba lakum, maka Allah pun mengabulkan doa kalian. Ya. Langsung dijawab doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara pertolongan yang Allah berikan kepada mereka sebagai bentuk Allah menepati janjinya kepada nabinya, dan sebagai bentuk pertolongan Allah kepada kaum muslimin, Anni, sesungguhnya aku, mumiddukum, aku akan mengirimkan kepada kalian. Lihat kalimatnya ini spesifik. Anni, sesungguhnya aku, Allah, mumiddukum, akan mengirimkan kepada kalian bi alfin, 1000, minal malaikati, di antara para malaikat, murdifin, kelompok demi kelompok. Makanya ada namanya Jabal Malaikah. Bapak-bapak kalau nanti Allah kasih kesempatan umroh, bisa ziarah ke Madinah, bisa kunjung ke wilayah Badr. Di sana ada namanya Masjid Al-Arish. Masjid Al-Arish, disitulah dulu tempat Nabi dibuatkan tenda oleh sahabat-sahabatnya. Ini atas usul dari Sa'ad bin Mu'ad. Dibuatkan tenda supaya Rasul di situ sebagai tempat komando, Rasul mengkomando, sekaligus sebagai tempat pengamanan untuk Nabi, dan Rasul dijaga oleh sahabat-sahabat senior. Ini Sa'ad bin Mu'ad. Nah, di sana di sebelahnya ada namanya gunung disebut Jabal Malaikah, Gunung Malaikat. Disitulah dulu diyakini malaikat itu turun dari langit. Sekaligus ada apa namanya, padang Badr namanya, disitulah tempat terjadinya peperangan Badar. Dan kalau ada bekas-bekas sumur Badar, disitulah tempat dikuburkannya jasad-jasad orang-orang musyrik Abu Jahal dan kawan-kawan. Ini nampak tilas sejarah. Ya. Jabal Malaikah namanya. Nah, dalam sebuah riwayat jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan kepada kaum muslimin 1000. 1000 itu Jibril turun dari sebelah kanannya Rasul dengan membawa 500 malaikat. Ada yang mengatakan dalam riwayat yang lain 1000 malaikat sebelah kiri. Sebelah kiri benar. Dan di sebelah kiri itu ada Abu Bakar. Ini menurut riwayat daripada Ali bin Abi Thalib. Sementara di sebelah kiri malaikat Mikail mengkomando juga sama, 500 malaikat. Ada yang mengatakan 1000 malaikat. Ya. Kalau 1000 berarti 2000. Karena dalam surah Ali Imran ayat 123, 124, 125 itu ada tambahan malaikat. Ya. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Sungguh Allah telah menolong kalian pada perang Badar, di mana saat itu kalian sangat-sangat rendah, sangat lemah. Ya. Idz taqulu lil mu'minina alayyakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikati munzalin. Ketika engkau Muhammad berkata kepada orang-orang yang beriman, tidakkah cukup Allah telah menurunkan kepada kalian 3000 malaikat. 3000 malaikat.
Ayat 125-nya, bala in tasbiru wa tattaqu. Benar jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah. Waja'akum min faurihim hadza, dan mereka kemudian menyerang kalian, maka Allah akan mengirimkan 5.000 malaikat. Nah, di sini bagaimana menggabungkan beberapa ayat yang berbeda, yang benar 1.000, 3.000, apa 5.000? Maka para ulama mengatakan Allah turunkan pertama 1.000, Pak. Tadi 500 di kanan, 500 di kiri. Pemimpinnya Jibril, Mikail. Setelah itu turun lagi sampai jadi 3.000. Turun lagi sampai jadi 5.000. Loh, banyak banget. Ya. Jadi ini kisah beneran terjadi di masa itu, di mana malaikat ikut turun ya, berperang bersama kaum muslimin dan membunuh orang-orang kafir. Ya. Karena disebutkan dalam beberapa riwayat bagaimana kaum muslimin itu menyaksikan hal-hal yang sesuatu yang aneh gitu ya. Sebagaimana riwayat disebutkan, mana riwayatnya? Wa amaddallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin bi alfi minal malaikati fakana Jibril fi 500 minal malaikati mujannibah. Dalam riwayat Abdullah bin Abbas, baina rajulun minal muslimina yashtaddu fi athari rajulin minal musyrikin. Ibnu Abbas meriwayatkan ketika ada salah seorang pasukan kaum muslimin yang dia mengejar musuh orang musyrik. Tiba-tiba dia mendengar suara sabetan cambuk. Ya. Dan suara penunggang kuda yang menggesah kudanya dengan mengatakan aqdim haizum. Nah, haizum itu nama kudanya malaikat. Ya. Kemudian idznadzara ilal musyriki amamah, ketika dia melihat orang musyrik di depannya, tiba-tiba jatuh sendiri, terlentang, dilihat mukanya udah hancur. Dan kelihatan muka hancur itu karena sabetan cambuk atau pedang. Ya. Nah, ini siapa pelakunya? Dia nggak merasa. Nah, maka kemudian diceritakanlah hal itu kepada Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, sodakta, benar, itu adalah malaikat min madadis sama'i tsalitsah. Itu malaikat yang Allah turunkan dari langit ketiga. Itu baru pasukan malaikat dari langit ketiga, belum sampai ketujuh, Pak. Oh, ini dahsyat nih. Faqatalu yauma idzin sab'ina wa asaru sab'in. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan beberapa hal, seperti Abdullah bin Mas'ud juga menceritakan hal yang sama. Mereka ini melihat orang musyrik tiba-tiba berjatuhan sendiri tanpa kelihatan siapa yang menyerang. Bahkan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasul, itu ikut perang Badar. Ya. Dia tertangkap sebagai tawanan yang membawa seorang muslim, orangnya pendek. Ya. Maka Abbas ini mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, yang menangkapku bukan orang ini." Ya. Tapi orang itu mengatakan, "Bukan ya Rasul, saya yang menangkap." Ya. Tapi Rasul kemudian mengatakan, yang menangkap bukan engkau, tapi malaikat. Jadi yang menangkap nih, si Abbas bin Abdul Muthalib adalah malaikat. Dan demikian kisah-kisah yang terjadi pada perang Badar, jamaah rahimakumullah. Dan hal ini juga dikuatkan dengan hadis dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, bahwa diceritakan setelah perang Badar usai, Jibril mendatangi Rasulullah SAW, dan Jibril bertanya, "Ma ta'udduna ahla badrin fikum?" Ya. Menurut engkau, bagaimana orang-orang atau pasukan kaum muslimin yang mengikuti perang Badar, bagaimana kedudukannya di antara kalian? Maka Rasul menjawab, min afdolil muslimin, mereka adalah orang Islam yang terbaik. Maka Jibril pun mengatakan, wa kadzalika man syahida badran minal malaikah. Demikian pula para malaikat yang diturunkan Allah pada saat perang Badar, mereka juga malaikat-malaikat terbaik. Nah, yang menarik jamaah rahimakumullah,
Diturunkannya malaikat itu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa ma ja'alahu Allahu illa busyra walitatma'inna bihi qulubukum. Dan tidaklah Allah menjadikan turunnya para malaikat itu melainkan sebagai kabar gembira. Busyra, kabar gembira. Supaya Rasul dan kaum muslimin merasa senang bahwa doa-doanya telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fungsinya sebagai busyra satu. Walitatma'inna bihi qulubukum, dan supaya hati kalian menjadi tenang. Kalau sudah turun pertolongan Allah dari langit, diantaranya adalah malaikat, maka diharapkan kaum muslimin saat itu merasakan ketenangan karena pertolongan sudah turun. Bayangkan 300 melawan 1000, ya, kalau bukan karena pertolongan dari Allah berupa hal seperti ini, tentu hati kaum muslimin tidak akan merasakan ketenangan. Yang menarik jamaah rahimakumullah, sebagian ulama mengatakan walitatma'inna bihi qulubukum, ya, supaya hati kalian menjadi tenang. Illa busyra, melainkan kabar gembira. Kalimat di sini busyra, kabar gembira, tidak ditambahkan dengan kalimat lakum. Busyra lakum. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra, begitu saja. Dan ini tidak dijadikan oleh Allah melainkan sebagai kabar gembira. Enggak ada kalimat lakum. Berbeda dengan yang di ayat 124 dari surah Ali Imran, itu ada busyra lakum. Apa bedanya? Ketika ditambah lakum, lakum itu artinya bagi kalian, menandakan berarti karunia itu secara khusus memang Allah datangkan bagi mereka saja. Dan di saat itu saja. Tapi di surah Al-Anfal ayat yang ke-10 ini, kalimat busyra tidak ditambah dengan kalimat lakum. Maka disebutkan di sini menandakan ayat ini berlaku umum dan masih akan mungkin terjadi pada umat-umat setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada kaum muslimin berperang setelah itu, sepeninggal Rasul misalkan, saat kaum muslimin memerangi orang-orang murtad, atau saat kaum muslimin kemudian melawan orang-orang musyrik, bahkan mungkin saat saudara-saudara kita di Gaza berperang melawan orang-orang Yahudi, sangat mungkin Allah masih mau menurunkan para malaikat untuk membantu mereka. Ya, tapi jangan kemakan berita hoax. Ya, nanti itu tertangkap kamera. Malaikat turun dari langit membantu mujahidin. Malaikatnya pengen selfie. Tertangkap kamera, itu jangan gampang tertipu dengan berita hoax seperti itu. Ya, karena tentu hanya Allah yang tahu. Malaikat makhluk yang tidak tampak oleh mata manusia, kecuali dia berwujud manusia baru bisa dilihat. Ya, tapi meskipun demikian dia tidak akan pernah memperkenalkan diri kalau dia malah malaikat. Itu dia, Pak. Ya. Ya. Kenapa, Pak? Mungkin terjadi. Berdasarkan ayat ini, ya, para ulama tafsir diantaranya mengatakan karena tidak ditambah kalimat lakum, menandakan boleh jadi kabar gembira dengan turunnya malaikat itu masih mungkin terjadi. Sampai kapan? Ya sampai Allah kehendaki. Gitu. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Wa man nasru illa min indillah. Wama, dan tidak ada an-nasru, kemenangan, illa, melainkan min indillahi, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah, ya, ingin menegaskan kepada kaum muslimin bahwa kemenangan yang hakiki itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena jumlah pasukan, bukan karena canggihnya persenjataan, ya, tetapi kemenangan itu semata-mata datangnya dari Allah. Bukan pula karena bagusnya strategi, enggak juga. Karena nanti ada masanya, perang Hunain, Pak. Perang Hunain itu terjadi beberapa hari atau beberapa pekan setelah penaklukan kota Mekah. Jumlah pasukan kaum muslimin itu 130.000. Banyak, belum pernah sepanjang sejarah sebanyak itu.
Tetapi sebagian kaum muslimin merasa ujub, merasa bangga karena jumlah mereka besar, sehingga merasa kalau sudah jumlahnya besar nggak terkalahkan. Justru di perang Hunain itu baru jalan menyongsong musuh, tiba-tiba musuh menyerang mendadak, kaum muslimin kocar kacir. Ya. Maka Allah ingatkan mereka bahwa jumlah itu tidak punya pengaruh apapun. Ya. Sekaligus juga menegaskan kepada kita semua sebagai kaum muslimin bahwa di antara yang menyebabkan pertolongan Allah itu turun dari langit adalah ketaatan dan ketakwaan. Taat, sabar, bertakwa itu. Ya, makanya orang mujahid itu perlu modal iman yang kuat dan kokoh. Kalau imannya kuat dan kokoh, itu yang mampu menjadikan mereka sabar, bertahan. Ya. Tidak gampang menyerah, tetap teguh. Ya. Kemudian juga tidak serampangan dalam melakukan penyerangan. Yang menarik, berita yang kami terima, mujahidin di Palestina, saat kemarin lagi rame-rame Iran lempar-lemparan rudal sama Israel, itu diceritakan kaum muslimin di Gaza, para mujahidin itu, mereka mengatakan, kami seolah-olah sedang mendengar Rasulullah SAW berpesan kepada kami, sebagaimana beliau berpesan kepada para pemanah di balik Jabal Rumah. Jabal Rumat itu di tempat di Gunung Uhud, di mana di situ posisi pasukan kaum muslimin pemanah. Rasul mengatakan, tetaplah di tempat, jangan bergerak kecuali ada instruksi. Nah, itulah mereka merasakan seolah mendengar pesan tersebut daripada Rasulullah SAW. Melihat dulu, ini kondisi Israel-Iran gimana nih. Walaupun juga beberapa penyerangan tetap terjadi di beberapa wilayah seperti Khan Yunis. Ya, begitu. Ya, rupanya Israel keok juga sama Iran. Ya, itu hancur juga mereka, persis seperti di Gaza, Pak. Walaupun nggak separah Gaza. Kalau Gaza seluruhnya udah hancur. Ya, tapi Israel lumayan tuh, rumah sakit dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu nantangin perang, begitu kalah teriak sendiri. Ya lucunya mereka begitu sudah mulai kalah, mereka meminta bantuan kaum muslimin yang Sunni. Ayo orang Sunni kita lawan Syiah. Sudah kalah. Ya. Nah, hari ini ketika sudah tercapai gencatan senjata kemarin sudah gencatan senjata sama Iran, hari ini Israel menyerang Lebanon dan Gaza. Jadi memang hobinya perang. Ya. Padahal ruginya udah ratusan triliun mereka. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Wa man nasru illa min indillah, dan tidaklah kemenangan itu melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini jamaah rahimakumullah terdapat hikmah yang sangat besar dari syariat jihad yang Allah wajibkan bagi kaum muslimin, karena zaman dulu Allah ketika membinasakan kaum-kaum yang durhaka, itu cukup didatangkan apa, Pak? Ya, bencana lah gitu ya. Nabi Nuh kaumnya dihancurkan dengan banjir besar, taufan. Ya, kemudian kaumnya Nabi Lut juga demikian. Ya, kaumnya Nabi Saleh dan seterusnya, Nabi Hud juga demikian. Semua hancur. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan kisah-kisahnya, kaumnya Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Saleh, itu yang menghancurkan cuma satu malaikat. Nah, malaikat Jibril aja. Ya. Jadi malaikat Jibril itu rombongan bertiga. Datang dulu ke tempat Nabi Ibrahim. Ya, untuk memberi kabar gembira bahwa istrinya, yaitu Sarah, akan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ishak. Makanya ketika disuguhin kambing guling, nah, malaikat itu nggak ada yang mau makan. Iya, malaikat nggak makan. Ya. Habis itu pamit, datanglah ke rumah Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut itu keponakannya Nabi Ibrahim. Ya, dari Palestina datang ke dekat wilayah Mesir. Ya, di daerah namanya Sadum. Nabi Lut bertamu ke rumah Nabi Lut. Malaikat itu berwujud manusia yang ganteng-ganteng. Istrinya Nabi Lut keluar rumah, diam-diam cerita kepada kaumnya,
Di rumahku ada tamu ganteng-ganteng loh. Wah, kaumnya Nabi Lut tahu sendiri, Pak. Datang rame-rame, Pak, ke rumah Nabi Lut, memaksa Nabi Lut untuk mengeluarkan tamunya, ya, untuk dijadikan sebagai objek, begitu. Ya, Nabi Lut setelah berdialog begitu lama dengan mereka, ya, mereka tetap nggak gubris. Akhirnya karena mereka memaksa masuk, jebol pula pintu rumahnya Nabi Lut ini. Malaikat Jibril mengeluarkan sayapnya, Pak, satu aja. Begitu dikeluarkan, dikibaskan satu sayapnya Malaikat Jibril, yang kena sayapnya langsung buta semua. Padahal sayapnya Malaikat Jibril itu 600, Pak. Baru keluar satu. Lalu kemudian malaikat itu berpesan kepada Nabi Lut untuk meninggalkan kampung itu sebelum subuh tiba. Ya. Dan membawa yang beriman di antara kaumnya. Siapa yang beriman? Cuman satu, putrinya saja. Dan Nabi Lut dilarang untuk menoleh ke belakang. Nabi Lut bertanya, istriku gimana? Istrimu termasuk orang yang dibinasakan. Maka malam itu menjelang subuh, Nabi Lut keluar dari kampungnya bersama putrinya yang beriman, ya. Dan setelah itu di belakang Nabi Lut, karena nggak boleh noleh, itu kampung Sadum diangkat malaikat Jibril. Setelah diangkat, sebelum diangkat, mohon maaf, turun dulu batu-batu dari langit. Tiap batu itu sudah tertulis nama-nama targetnya. Iya, tuh. Sudah ada alamatnya. Persis katanya sekarang Rusia itu punya rudal-rudal nuklir yang sudah ada alamatnya masing-masing. Ke negara mana saja di seluruh dunia, bayangin tuh, Rusia. Jadi kalau Putin ngamuk, hati-hati, tinggal pencet dia, gitu. Itu kena semua orang, batu-batu itu, ya, mati mereka, lalu kampungnya diangkat malaikat Jibril, dibalik, ditimpakan dilemparkan kembali ke bumi. Itu malaikat Jibril saja, ya. Kemudian begitu pula kepada kaumnya Nabi Hud yang hancur dengan teriakan yang sangat keras, soihah. Itu juga malaikat Jibril. Ya. Tapi lihat di perang Badar ini yang turun berapa? 1000 sampai 5000 malaikat. Jibril pun turun. Nah, begitu luar biasanya Allah memberikan karunia, ya, bantuan kepada kaum muslimin. Ya. Nah, setelah masanya Nabi Musa alaihi salam, ya kan, yaitu dengan kematian Fir'aun yang ditenggelamkan di laut, maka setelah itu Allah menetapkan syariat jihad. Kalau orang beriman itu mau menang, maka mereka mau nggak mau harus perang. Begitulah sunnatullah yang berlaku kemudian. Makanya kita tahu kisahnya bagaimana kaumnya Nabi Musa menolak perang. Ya. Nah, demikian kemudian kita mendapati di antara hikmah besar bahwa kematian orang-orang musyrik yang mereka tewas di tangan kaum muslimin itu jauh lebih menyakitkan dibandingkan kalau mereka tewas dengan azab langsung dari Allah. Begitu pula hal yang demikian lebih membuat kaum muslimin itu tenang dan senang. Ya. Jadi musuh itu kalah di tangan kaum muslimin, itu lebih menghinakan musuh, Pak, daripada dia ditewaskan dengan cara ditenggelamkan di laut atau dengan yang semisalnya. Ya. Nah, begitulah yang kemudian dalam riwayat disebutkan Abu Jahal ketika dia diinjak oleh Abdullah bin Mas'ud itu, dia mengatakan, aku mendengar suara-suara. Suara apa itu? Suara malaikat, kata Abdullah bin Mas'ud. Ya, kalau begitu yang mengalahkan kami malaikat, bukan kamu. Ya, ada tebas langsung sama Abdullah bin Mas'ud. Tapi dia tewas tetap di tangan kaum muslim. Ya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, itulah yang kemudian kita fahami dari firman Allah Subhanahu wa taala, qatiluhum, dalam surah At-Taubah ayat 14-15. Qatiluhum yu'adzibhumullahu biaidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa yudhib ghaidha qulubihim. Ini ayat yang sering dikutip oleh pejuang-pejuang Palestina. Qatiluhum, maka perangilah mereka. Yu'adzibhumullah biaidikum, maka Allah akan mengazab mereka dengan melalui tangan-tangan kalian. Wa yukhzihim, dan Allah akan menghinakan mereka.
Wa yansurkum, dan Allah akan menolong kalian, alaihim, untuk mengalahkan mereka, wa yashfi sudura qaumin mu'minin, dan hal itu akan menjadikan dada-dada orang beriman menjadi lega. Wa yudhib ghaidha qulubihim, sekaligus menghilangkan kemarahan di dalam hati mereka. Jadi kemenangan-kemenangan yang Allah berikan kepada kaum muslimin itu, ya memang itulah yang sudah Allah jadikan sebagai sunnatullah. Ya. Bahwa watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, Allah pergilirkan hari-hari itu di antara manusia. Ya, Allah gunakan pula tangan manusia untuk mengalahkan manusia yang lain. Ya, yang zalim akan dikalahkan dengan yang adil. Begitulah sunatullah yang berjalan. Dimulai ketika pasukan Talut mengalahkan pasukan Jalut. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dan ayat ini ditutup dengan innallaha azizun. Sungguh Allah itu maha perkasa. Dialah yang memiliki kemuliaan, begitu pula Rasulnya dan orang-orang beriman di dunia dan di akhirat. Aziz, maha perkasa, artinya tak terkalahkan. Ya, manusia, Allah adalah zat yang maha perkasa, tidak akan terkalahkan. Sekaligus hakimun, Allah itu maha bijaksana. Artinya Allah melakukan segala sesuatu yang Dia kehendaki, ya, sudah tepat sesuai dengan hikmah-hikmah yang Dia kehendaki. Hakimun fi ma syara'ahu min qitalil kuffar. Allah maha bijaksana dalam syariat yang Dia wajibkan, yaitu dalam memerangi orang-orang kafir, ma'al qudrati ala damarihim wa ihlakihim, meskipun Allah sendiri mampu untuk menghancurkan mereka dengan kuasanya. Jadi Allah kalau mau menghancurkan orang musyrik gampang saja. Datangkan angin, datangkan banjir, datangkan macam-macam, selesai. Tetapi Allah menginginkan syariat ini enggak seperti demikian. Orang-orang durhaka itu, orang-orang yang jahat itu harus mati di tangan orang-orang beriman. Ya, makanya meskipun Allah punya kuasa seperti demikian, tapi Allah itu hakim, maha bijaksana, maka Allah syariatkan jihad. Ya. Jihad itu tetap namanya perang, nggak disukai, tetapi kemarin kita sudah bahas, ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, karena dan perang itu begini, jamaah rahimakumullah, dalam surah Muhammad, ya, perang itu diantaranya Allah sebutkan dzal walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Demikianlah Allah ingin menguji sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Walladzina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum. Orang-orang beriman yang tewas di jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberikan hidayah kepada mereka, memperbaiki amal mereka, dan memasukkan mereka ke dalam surga. Ya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Demikianlah hari-hari Allah pergilirkan di antara manusia, supaya Allah mengetahui orang-orang yang benar-benar beriman. Itu fungsinya jihad, mengetahui yang serius keimanannya. Wa yattakhidha minkum syuhada, sekaligus Allah menginginkan agar sebagian orang beriman menjadi orang-orang yang mati syahid. Wallahu yuhibbudz zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi itulah fungsinya jihad. Mengetahui kadar iman seseorang, kemudian memilih di antara hambanya untuk mendapat karunia mati syahid. Yang ketiga, sekaligus menyeleksi, ya, orang-orang munafik biar tampak jelas di hadapan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan ayat berikutnya di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.